Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa, di video kali ini kita akan mengulas kembali ya dalam segmen analisa pagi untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, kita sudah dapat beberapa rilis data kemarin. Salah satunya adalah non-farm payroll kemarin ya, dari market Amerika Serikat, which is kalau kita lihat sih dari datanya ini mengalami penguatan kalau dibandingkan sama ekspektasinya. Jadi market US itu mengharapkan kalau ketenaga kerjaan yang tidak berhubungan dengan pertanian saat ini ada di kisaran 200.000, tapi kenyataannya itu ada di 263.000. Nah, ini apa sih artinya? Artinya adalah orang-orang yang bekerja, yang masih bekerja itu masih cukup banyak. Nah, kalau orang-orang ini bekerja, maka mereka tentunya memperoleh penghasilan. Orang-orang yang memperoleh penghasilan ini tentunya nanti bisa spending, bisa belanja. Nah, ini dikhawatirkan bisa meningkatkan yang namanya inflasi. Jadi, kalau kita lihat dari data ini sebenarnya positif untuk dolar karena dolar berpeluang kembali menguat di FOMC di tanggal 15 atau di 16 Desember nanti. Artinya apa? Artinya ada penguatan, ada potensi penguatan untuk market US dollar setelah melihat data dari non-farm payroll ini. Oke, kita hold dulu sekilas. Terus ada pidato dari European Central Bank hari ini jam 9.30 WIB ya. Tentunya ini cukup penting teman-teman untuk melihat seperti apa ke depan kebijakan untuk market US. Nah, karena hari ini sudah masuk weekend ya, kita mungkin nggak bakalan ada pergerakan market yang sangat signifikan. Banyak market mungkin bakalan libur. Teman-teman, karena kondisinya seperti saat ini tentunya mungkin akan terjadi volatilitas dengan volume yang kecil. Oke, itu sekilas. Terus juga ada beberapa news seperti bursa saham Amerika melemah karena laporan pekerjaan sedikit bertambah. Ini yang seperti saya bahas tadi, meningkatnya ekspektasi daripada jumlah pekerja ini tentunya akan memperkuat kemungkinan The Fed kembali agresif dalam hal menaikkan suku bunga. Meskipun kemarin dari pidatonya Jerome Powell ya, dia mengindikasikan bahwa bank sentral mulai mengurangi pergerakan suku bunga di awal Desember, tetapi mengatakan suku bunga akan terus naik, mungkin berakhir lebih tinggi dari yang diharapkan. Tentunya ini bisa menjadi kabar yang kurang begitu bagus buat investor kripto. Jadi bisa dibilang data dari non-farm payroll kemarin cukup negatif buat kripto. Terus dari berita yang lain, ini aku ambil dari Cointelegraph, itu ada Cardano Logarithmic Stablecoin yang masih menyebabkan ketakutan atau community saat ini lagi ketakutan nih setelah kasus dari SBF kemarin yang mana exchange collapse kan. Nah, ini beruntun sebenarnya dengan kejadian waktu Terra Luna, kemudian termasuk stablecoin mereka, terus juga ada Three Arrow Capital, bangkrutnya bank-bank besar, sampai ya SBF ya. Makanya dalam kondisi seperti sekarang ini, kenapa market kok agak susah ya buat naik? Ya itu karena memang market sendiri masih dalam kondisi fear, teman-teman. Masih dalam kondisi ketakutan. Terus dari berita yang lain, ini ada berita miner outflow. Jadi perpindahan dana para miners untuk saat ini sih sementara masih dalam kondisi selling ya. Mereka masih lebih banyak selling kalau kita lihat dari data Glassnode ini. Teman-teman bisa lihat ini yang grafik hitam ini adalah harga dari Bitcoin, sementara yang grafik oranye ini adalah jumlah miner yang melakukan penjualan. Kalau kita lihat dari data ini, sementara sih dalam kondisi yang masih sangat menguat per Desember kemarin, tanggal 1 Desember kemarin. Which is kalau kita lihat dari data ini artinya adalah penjualan yang dilakukan sementara ini itu masih sangat didominasi oleh miners. Artinya adalah kalau minersnya pada jualan, banyak yang jualan, mungkin butuh buat nutup operasional ya, butuh bayar listrik dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi pressure tersendiri buat Bitcoin, karena kan miner sendiri punya dana yang cukup banyak, Bitcoin yang cukup banyak. Kalau mereka melakukan aksi jual yang cukup besar, tentunya ini akan menekan Bitcoin. Terus dari berita yang lain, ini aku ambil dari Twitter.
teman-teman SBF itu mengatakan kalau ada penundaan untuk pencairan dana FTX US. Jadi kalau teman-teman mengikuti kasusnya, buat teman-teman yang ada invest di FTX yang ori yang umum ya, yang umum untuk semua negara, itu sudah dipastikan teman-teman tidak akan bisa withdraw karena mereka juga kekurangan yang namanya likuiditas. Mereka tidak punya cukup reserve atau cadangan uang untuk mengcover, untuk membayar atau untuk teman-teman yang mau melakukan withdraw. So teman-teman yang invest di FTX sementara sih mungkin tidak akan bisa melakukan withdraw sama sekali. Tapi kalau Nah, itu yang untuk FTX normalnya. Tapi kalau yang FTX US itu kemarin sih beritanya sudah bisa melakukan withdraw, tapi mungkin hanya sekian persen dari aset mereka, tidak seluruhnya. Nah, sekarang itu dikabarkan turn off ya. Jadi turn off. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu sesuatu yang sangat mengherankan. Ini ada apa sebenarnya di dalam daripada tubuh FTX, teman-teman. Ini ya tweet-tweet biasa lah. Jadi banyak juga yang nyindir kondisi daripada FBF saat ini. Tapi ya begitulah market crypto, teman-teman. Sangat-sangat resiko tinggi ya. Terus kita akan mulai dari price action Bitcoin. Bukan, ini US ya. Ini dolar US. Nah, karena hari ini kita bakalan closing untuk time frame daily-nya, mungkin tidak akan ada pergerakan yang signifikan daripada market. Baik itu stock market, terus juga market forex bakalan libur. Jadi teman-teman mungkin ya pergerakan cenderung dengan volume yang kecil untuk hari ini. Terus gimana untuk dolar? Dolar sendiri dalam kondisi tertekan setelah kemarin dia sempat ngepump sih cukup signifikan dari 104 sampai ke 105, tapi saat ini masih dalam tren penurunan dan sepertinya memang sellingnya masih cukup kuat untuk indeks dolar ke depannya, teman-teman. Jadi hati-hati, market mungkin bakalan sangat volatile. Tapi sih kalau kita lihat dalam kondisi ini dolar sudah benar-benar mengalami tren turun sejak September, Oktober, terus dilanjutkan sampai saat ini. Ternyata dolar kena pressure yang cukup signifikan. Tentunya ini membawa angin segar buat market-market yang kontra terhadap dolar sendiri. Ya semoga teman-teman dolarnya bisa dibawa turun terlebih dahulu. Terus emas kemarin dibanting cukup dalam ya. Sekarang sih minus 1,14% setelah kemarin kita bilang wah emas ada potensi buat naik. Ternyata hari ini udah dibanting lagi, teman-teman. Dan saat ini sih kondisinya ada ya koreksi wajar lah yang mungkin bakalan terjadi untuk emas ke depannya. Jadi nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan karena emas juga sudah breakout di sini dan proses koreksi mungkin sesuatu yang cukup wajar untuk emas ke depannya. Terus yang lain S&P 500 kemarin koreksi terbatas. Saat ini sih diperdagangkan di kisaran 4.700. Which is ini nggak terlalu gimana-gimana. Setelah dia tutup gap di sini, akhirnya kena reject di resistance di 4.100 something. Dan saat ini mungkin akan koreksi dulu nih dalam jangka waktu pendek. Mungkin dia juga bergerak di dalam sebuah falling wedge di sini ya. Jadi ada indikasi indeks dolar mungkin nggak akan kuat dan mengalami tren koreksinya. Lalu bagaimana dengan kondisi Bitcoin? Wah, ini kok semuanya koreksi ya. Bitcoin justru kemarin sempat koreksi terbatas, tapi pergerakannya saat ini cukup positif. Kalau kita lihat sih kemarin memang sempat koreksi ya, turun sampai kisaran 16.800. Tapi dia udah mantul balik lagi ke atas dengan volume yang lumayan, teman-teman. Cukup baik lah bisa dibilang. Tapi mungkin kita harus lebih sabar lagi melihat kondisinya seperti apa, karena respon dari market sendiri sih masih belum terlalu bergelora. Mungkin banyak orang yang mungkin masih dalam kondisi takut ya, dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita mungkin bahas dulu Bitcoin dari time frame daily supaya kita nggak miss sesuatu. Nah, kemarin closing time frame daily-nya so far koreksi.
Kalau kita lihat sih di sini setelah terjadi satu candle hijau, kemudian koreksi dengan candle merah yang cukup kecil daripada body candle hijau sebelumnya, which is ini tanda koreksi yang cukup wajar. Terus juga hari ini kita berpeluang buat closing di kisaran 17.000, which is ini merupakan tanda yang cukup positif juga buat Bitcoin. Semoga kalau hari ini closingnya hijau, mungkin hari Minggu besok itu berpeluang buat lanjut hijau lagi. Artinya adalah potensi pergerakan Bitcoin masih bakalan tetap rally ke atas. Harapannya sih bisa naik ke level-level resistance penting. Contohnya di kisaran 17.600 atau mungkin bisa lebih tinggi sampai ke 18 ribuan. Itu sih kalau untuk time frame daily. Kita harus melihat closing time frame daily nanti seperti apa. Kalau dia hijau ataupun dia doji lah, setidaknya itu masih bisa dibilang cukup positif. Tapi kalau dia merah dan merahnya itu di bawah dari 17.600, 17.500, sorry maksudnya 16.700 atau di 16.500, itu tandanya kurang bagus teman-teman. Jadi hati-hati kalau Bitcoinnya closing sampai level area tersebut. Dari time frame 4 jam kita memang sudah mendapati yang namanya kemarin sudah mencapai jenuh ya untuk Bitcoin, jenuh beli lah bisa dibilang. Dia reject di sini, RSI-nya udah naik cukup tinggi dan saat ini koreksi wajar mungkin terjadi. Kita akan aktifkan indikator Loken sementara. Nah, kita lihat dari indikator Loken saat ini teman-teman, bisa dibilang market maker masih still di market. Di sini tandanya cukup bagus buat Bitcoin ya. Market maker belum meninggalkan Bitcoin sejak 30 November kemarin. Artinya adalah ketika Bitcoin diperdagangkan di 16.400, ini pergerakannya memang ditahan oleh market maker atau smart money-nya. Dan juga posisi retail saat ini juga pada wait and see sepertinya. Hijaunya nggak terlalu kuat, artinya adalah kemungkinan mereka juga sedikit melakukan akumulasi untuk retail, tapi spekulan cukup banyak di market. Mungkin ini bisa menjadi sebuah indikasi juga kalau kedepannya Bitcoin memang masih akan tetap berpeluang buat mengalami penguatan. Semoga aja memang terrealisasi teman-teman. Di sini aku mau mana ya? Ya kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya, volume perdagangan nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga, dan memang menguat sejak akhir November kemarin. Dan banyak orang yang bilang, wah ini mau double top dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi sih melihat ini merupakan fase koreksi yang wajar. Kalau kita menggunakan mungkin posisi dari Elliott Wave ya. Ntar teman-teman kita akan coba untuk analisa pergerakannya. Nah kalau kita gunakan Elliott Wave berarti ini wave 1, ini wave 2, berarti kita sedang running wave 3. Kemudian kita akan cari wave 4 dan wave 5. Kalau menurut saya sih peluangnya memang masih sangat baik untuk naik ya. Saya sendiri nggak terlalu khawatir, karena kalau kita lihat sih dari dukungan dari kemarin pidatonya Jerome Powell itu cukup positif lah buat market US, buat market Bitcoin juga. Jadi saya pikir kedepannya Bitcoin bakalan punya peluang nih buat naik sampai ke 18 ribuan. Mungkin setelah itu dia bakalan koreksi lagi dan mencari wave 5-nya. Nah setelah itu barulah saya mungkin akan khawatir ketika Bitcoin sudah ada di kisaran 18.500 ini. Mungkin dia bakalan kembali koreksi. Jadi itu sih yang saya lihat sementara ini. Kalau menurut saya ini dalam kondisi yang akumulasi aja, smart money-nya juga masih ada di market. Jadi kalau Bitcoin masih bisa bertahan di atas support 16.750 ini, itu tandanya masih sangat baik. Jadi kalau menurut saya roadmap dari Bitcoin saat ini adalah dia bakalan sideways aja di atas level tersebut, kemudian baru dia kembali untuk mengalami penguatan ke level resistance di sini. Resistance-nya ada di kisaran 18.000. Nah, itu mungkin dia bakalan koreksi cari wave 4 di sini. Areanya mungkin di kisaran 17.500. Nah, itu dia akan kembali melanjutkan penguatan ke 18.500.
Itu target yang saya ingin lihat untuk Bitcoin. Tentunya belum tentu terrealisasi, cuman probability-nya masih cukup ada untuk saat ini. Dan semuanya tidak bisa tergantung sama technical analysis seperti yang teman-teman tahu. Di sini kita hanya coba untuk melihat seperti apa respon daripada market. Kalau memang marketnya cukup positif, bisa aja hal tersebut terjadi. Tapi kalau ada FUD yang baru, ada news-news, terus nanti ketika FOMC ternyata the Fed hawkish, ya itu di luar kontrol kita juga, dan kita tentunya update setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengatur ya, atau bisa dibilang menyesuaikan analisa kenyataan dengan trading plan kita. Jadi so far so good, menurut saya Bitcoin akan berpeluang kembali melanjutkan tren kenaikannya. Target pertama sih ke resisten di kisaran 17.200. Nggak tahu apakah bisa karena dalam kondisi yang masih cukup volume rendah ya. Mungkin kedepannya kalau bisa ke 18.000 itu adalah sebuah tanda yang positif. Terus kalau kita cek di time frame 1 jamnya, ini semoga cukup baik, cukup valid. Ini aku hapus bentar. Ini aku coba tampilin menu drawingnya, tapi nggak bisa nih. Nah, ini udah muncul. Sorry ya guys, tadi saya cari-cari ini nggak bisa. Oke, sekarang kalau kita lihat sih dari kondisi Bitcoin di time frame 1 jam, berarti dia saat ini lagi dalam kondisi membuat yang namanya ini channel ya, descending channel, dan kondisinya memang cukup rapi. Pergerakan Bitcoin nggak ada terlalu gimana-gimana. Jadi kalau Bitcoinnya cukup baik, bisa sideways ke sini, bahkan dia bisa breakout ke sini, maka tantangan yang pertama adalah di resistance 17.200. Kalau Bitcoinnya kuat naik, maka target selanjutnya ya bisa naik sampai ke 18.000. Tapi kalau Bitcoinnya nggak kuat, justru dia ke reject, ya itu nggak apa-apa teman-teman. Masih ada level support di kisaran 16.800 yang mungkin skemanya adalah Bitcoin hanya sideways aja dulu, konsolidasi, mungkin akan ada buyers yang lebih banyak masuk, barulah ketika dapat momentum bisa berpeluang buat naik. Atau justru yang terjadi adalah ketika fase konsolidasi tersebut justru distribusi lebih banyak dan Bitcoinnya malah mengalami tren penurunan. Itu juga masih bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah kita harus melihat volume terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari volume kemarin, ini masih sangat bagus ya menurut saya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi nggak perlu teman-teman terlalu dengerin, wah Bitcoin bakalan dump ke 14.000. Sementara yang terlihat dari price action itu belum mencerminkan kalau Bitcoin bakalan ke sana. Tapi kalau nanti dia bakalan ke sana, pasti akan ada indikasi-indikasi yang bisa menunjang kita juga. Oke, mungkin sekian aja menurut saya itu untuk analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa teman-teman dapetin di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.